Pemirsa, di saat pandemi seperti ini ternyata ada fashion item terbaru yaitu tali masker. Nah, tapi ternyata tali masker ini menimbulkan pro dan kontra karena dinilai mempermudah pengguna agar tidak meletakkan masker sembarangan. Namun di sisi kontranya ternyata penggunaan tali masker ini tidak dianjurkan karena ketika menggantungkan masker, bagian dalam masker akan mengenai bagian dada yang tidak tertutupi. Bagian dada bisa terkena droplet dari lawan bicara. Udah lepas. Sehingga rantingnya dilepas. Nah, untuk membahasnya apakah memang tali masker ini aman dan bisa digunakan oleh warga, kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Muhammad Fajri Adai yang merupakan dokter umum relawan COVID-19. Selamat siang, Dr. Fajri. Selamat siang. Baik dok, sekarang ini tali masker jadi fashion item baru dan menambah kepercayaan diri orang lah bagi yang pengguna masker saat ini. Nah, tapi baguskah penggunaan tali masker ini dok? Dianjurkan nggak oleh tim medis? Sebenarnya tidak dianjurkan. Kenapa? Karena bisa terjadi nanti namanya cross contamination atau kontaminasi silang. Misalnya apa? Misalnya ini, masker itu kan tujuannya untuk melindungi kita dari droplet ya, atau dari kuman gitu dari luar. Berarti kan ceritanya permukaan luarnya kotor nih. Bisa aja dari kotor tersebut kalau kita gantung, kena ke baju kita gitu. Atau sebaliknya, dari baju kita bisa aja kan dari luar, terus kena bagian masker bagian dalam gitu, terus kita pakai. Jadi kita malah terinfeksi dari situ. Itulah kenapa berbahaya, jadi tidak disarankan. Baik, lantas bagaimana cara menyimpan masker yang tepat jika kita sedang berada di restoran terus mau makan, dok? Yang pertama, kita bisa menyimpan, jadi kita lepas dulu dari talinya ya. Jadi yang dipegang talinya doang, jangan bagian yang luar. Pegang, buka dari talinya, simpan di dalam, kalau misalnya ada amplop coklat ya, atau amplop yang kertas ya, bukan coklat, yang kertas gitu, atau dia berbahan yang meshable, kalau bahasanya CDC. Jadi yang misalnya dia ventilasinya bagus, supaya nggak berjamur gitu. Itu kalau misalnya mau dipakai lagi. Kalau kita nggak bawa, CDC boleh sih nyaranin taruh di kantong ya, atau misalnya di selipan tas gitu boleh. Tapi habis disimpan, dicuci tangan, kita cuci tangan gitu. Karena kan udah terkontaminasi tangan kita nih dari virus. Asumsinya begitu. Dan pakai tali juga nggak bagus karena kita jadi terbiasa membukanya. Jadi udah kebiasaan membuka kan, ya udah digantung enak. Malah jadi nggak disiplin pakai talinya. Oke. Kalau maskernya udah kotor, boleh langsung dengan tata cara yang sama tadi, ditaruh di dalam kantung plastik gitu. Kalau udah basah misalnya, atau terlihat kotor, atau udah 4 jam misalnya lepek gitu, itu harus segera diganti ya. Ditaruh, dicuci di rumah ya, dikeringin habis itu gitu. Nah, baik, lalu tadi kan itu pakai kertas. Bagaimana dengan kalau misalnya menyimpan di dalam plastik seperti itu, misalnya membawa tempat atau kotak masker, itu juga apakah sirkulasi udaranya masih tetap aman atau seperti apa, dok? Kalau misalnya itu masker mau dicuci, nggak apa-apa ditaruh di plastik atau misalnya di kotak gitu. Tapi kalau misalnya masker itu ingin dipakai kembali, kotaknya ini dan kan nggak bersirkulasi. Jadi itu juga malah jadi tumbuh kuman nanti di situ. Jadi kalau kita mau pakai lagi, pilih kantung yang bersirkulasi ya. Tadi ya, contoh kantung kertas ya, atau kantung rajutan misalnya, gitu sih. Baik, lantas apa saran dokter bagi pemerintah mengingat saat ini tali masker ini sudah menjadi peluang bisnis, dok? Sebaiknya dilarang dan dihimbau berulang-ulang gitu. Karena betul ini jadi tren. Kalau tren itu kan melihat fungsinya mungkin nomor 2 ya, menjadi fashionnya itu nomor 1 gitu. Jadi pemahaman ini harus diulang dan masyarakat dan pemerintah, walaupun kemarin sih ada ya dari Satgas sudah berbicara mengenai ini, tapi harus regulasinya ada. Kalaupun tidak bentuk regulasi, setidaknya penekanan yang berulang bahwa ini tuh berbahaya dan Anda jadi terbiasa membuka masker gitu. Itu kebiasaan yang tidak baik justru malah. Baik, walaupun ternyata tampak lucu karena warna-warni banyak modelnya, ternyata dia tidak dianjurkan oleh dokter. Terima kasih Dr. Fajri atas informasinya, sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan pemirsa, usai jeda kami akan ajak Anda untuk melihat keindahan kain songket Sipirok. Tetaplah di iNews Siang.